Yang sudah menyediakan rumah ini bagi kita. Apakah
Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita dan memampukan kita untuk kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan saya berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat lagu pujian kita dari Rohani Bodis nomor 245. Hai mari beribadah.
akan mengaku dosa dan hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna. Demi ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita dengarkan penjelasan tentang baik kita dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan ibu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan memuji dan menyanyikan nama Tuhan. Kita akan bersukacita. Kita akan memuji buat Tuhan darinya. Hari ini kondisi nomor 235 dari Pulau Bandung.
jemaat masih tetap berdiri. Kita akan membaca responsoria. Kita akan membacanya secara bergantian. Responsoria kita yang berlaku dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 6. Apabila kita sudah mendengarnya, kita akan amin dan mari kita mulai. Yesaya 12 ayat 2 sampai 6. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masukkanlah bahwa namanya tinggi-tinggi. Sebab memang untuk Allah Israel, aku berikan kepadamu. Amin. Gloria Maria. Marilah kita bersama-sama meningkatkan pengakuan iman kita, bersama-sama dengan gereja segala tempat dan abad, dengan sungguh-sungguh kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan diri. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Warta jemaat, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Pimpinan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila saat ini ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, dengan sukacita dan ucapan syukur, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari beribadah di tempat ini. Apabila ada jemaat yang baru pertama kali, kami mau dibantu berdiri. Tidak ada. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang menetap, dengan senang hati kami menyambut untuk bergabung di pos pelayanan kita bersiap di sini. Minggu ini kita masuk dalam minggu akhir ketiga. Adapun warta jemaat minggu ini sebagai berikut. Yang pertama dari panitia kebaktian. Ibadah MPD dilaksanakan pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 19 WIB, liturgis Bapak Ibu Sumarsono. Kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir dan berdoa bersama di gereja. Ibadah Minggu pagi tanggal 19 Desember 2021 digabung dengan ibadah Natal pukul 17 WIB. Dengan ibadah Natal pukul 17 WIB. Terima kasih. Dari Minggu ini adalah minggu 2 bulan Desember
ketiga dari Panitia Natal. Panitia Natal mengingatkan kepada kita semua untuk mendukung perayaan Natal dengan memberikan janji iman. Minggu depan 19 Desember 2021 pukul 17 WIB, kita akan mengadakan Natal bersama di Sungai Karang. Diharapkan kita semua dapat hadir tepat waktu. Yang keempat, rapat pengurus. Hari ini setelah ibadah selesai, seluruh pengurus diharapkan untuk tidak dulu pulang karena kita akan mengadakan rapat pengurus bulanan. Terima kasih. Yang kelima, dari keanggotaan. Baptisan anak. Sabtu tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan baptisan anak. Diharapkan keluarga yang anaknya akan dibaptis setelah ibadah selesai diharapkan kumpul sejenak. Terima kasih. Jemaat yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Desember 2021, tanggal 13 Saudari Herwita Napitupulu, tanggal 17 Ibu Heni Kadang. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun. Apabila ada nama Bapak dan Ibu yang tidak tercantum, dapat menghubungi seksi keanggotaan agar dapat diperbaiki. Pelayan Minggu Ibadah Umum, Minggu tanggal 19 Desember 2021, firman Tuhan akan dibawa oleh Pendeta Ernita Mangga, liturgis Bapak A. Ginting dan Ibu Langsina Sinaga, singer Bapak Edi Suharsono, Ibu Pita Janturi dan Kania Pendeta, doa syafaat Ibu Hebi Sitohan, pemusik Saudara Peri Rumah Orto, Bolehkan, Ketua RT, Proyektor, Tim Multimedia, menyambut jemaat panitia. Diharapkan petugas dapat latihan pada hari Jumat pukul 19 WIB. Petugas diharapkan hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai dan berpakaian rapi. Untuk pelayan PRRI dapat kita lihat dua kita dan berita persembahan dan kehadiran dalam minggu ini serta jadwal Natal bisa kita lihat dua kita. Terima kasih. Kita akan kembali ke kata ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Langsina Sinaga. Sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan, Bapa yang
baik, kami bersyukur hari ini kami terus percaya dan mengimani di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, bahkan Engkau terlalu mengasihi kami sehingga karena itu Engkau relakan anak yang tunggal turun ke dunia demi membuktikan kasih-Mu kepada setiap kami. Bapa, ajar kami untuk kami boleh terus memberikan diri, memberikan hati, bahkan kehidupan kami, untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Bahkan dialah waktu ini ketika kami akan berdoa, Tuhan, hati kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam cuaca hujan saat ini Tuhan, jemaat Tuhan masih tetap memberi hati, memberi diri untuk boleh datang beribadah, untuk menunjukkan kerinduan kami, untuk kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segenap hati kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan yang kami hadapi. Lebih khusus Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa yang akan kami naikkan, dan biarlah doa-doa kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami terus membawa kerinduan gereja kami di tempat ini. Kami terus memohon kemurahan-Mu ya Bapa, untuk pengurusan IMB gereja kami yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan Tuhan. Tapi kami percaya kami akan melihat janji Tuhan dan kami akan menerimanya, sebab Tuhan yang sudah berjanji kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati pimpinan jemaat kami, bahkan setiap panitia pembangunan beserta dengan panitia perizinan yang terus bekerja keras. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, hati yang senantiasa sabar bagi mereka, sehingga ketika mereka melakukan pengurusan ini, pertemuan dengan banyak orang, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam perkataan mereka, sehingga ketika mereka berbicara, nama Tuhan boleh ditinggikan dan mereka juga beroleh berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami ini Tuhan yang akan tolong sehingga pengurusan ini boleh cepat selesai, dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada, kami boleh bersatu hati terus mendukung saudara-saudara kami ini di dalam mengurus perizinan gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terus percaya setiap lembaga pihak pemerintah yang ditemui, mereka juga yang akan Tuhan gerakkan hatinya sehingga dapat menolong IMB kami ini boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan yang masih dalam masa pemulihan, untuk Opung WH Sibarani, untuk Pak Melani yang ada di Jawa. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami ini, bahkan untuk ibu dari Bapak M. Damanik, biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan mereka di usia yang semakin senja. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberikan sukacita bagi mereka, memberikan pengharapan yang baru setiap hari, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat, dan bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan, untuk Bapak Manalu, untuk Bapak JN Nabi Tupulu, bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan, pengobatan yang sedang dikerjakan, dilakukan, Tuhan yang menolong, sehingga itu boleh membuahkan hasil, memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa setiap jemaat Tuhan di dalam usaha pekerjaan yang sedang dilakukan. Tuhan kiranya menolong, memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan, sehingga melalui pekerjaan ini keluarga lepas keluarga boleh memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan mendukung pelayanan di tempat ini. Berkati setiap kaum bapak, bahkan kaum ibu, supaya kiranya senantiasa sehati dan selalu
bisa saling bertukar pikiran di dalam keluarga, bahkan ini boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Berkati setiap anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam setiap keluarga jemaat Tuhan, pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, bahkan pendidikan anak-anak, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong. Terlebih khusus di masa-masa akhir tahun ini, banyak kegiatan yang dilakukan, biar Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang terbaik bagi setiap anak-anak. Bahkan ketika menghadapi ujian dan menantikan hasil ujian mereka, biarlah senantiasa mereka juga terus berpengharapan kepada Tuhan, dan hasil yang mereka terima membuat mereka boleh semakin lebih giat lagi untuk belajar ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perayaan Natal Gereja Metodis pada hari Minggu tanggal 19 Desember di Sejarah. Tuhan, kami menyerahkan perayaan ini Bapa. Kami rindu ini bukan sekedar perayaan biasa, namun membawa setiap kami jemaat Tuhan semakin merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menunjukkan kasih itu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kepada keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap dana yang dibutuhkan, setiap peralatan yang akan kami gunakan, bahkan tempat yang akan kami pakai. Tuhan kiranya menaungi, Tuhan kiranya memberkati, bahkan cuaca juga Tuhan berikan yang terbaik, sehingga rangkaian perayaan Natal ini dapat berjalan dengan baik dari awal bahkan sampai pada akhirnya. Setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan melayani di dalam perayaan ini, Tuhan mampukan dengan kesehatan yang terbaik, dengan hati yang bersuka cita, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan, untuk Ibu Romansi Papahan, biarlah Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan pulihkan sehingga boleh kembali beraktivitas dengan baik, bahkan berkati juga Tuhan si kecil, biarlah senantiasa sehat dan bertumbuh dengan baik. Berkati juga saudara kami yang merindukan keturunan Tuhan, berkati keluarga Bapak M. Damani, keluarga Bapak R. Hutahayan, bahkan keluarga hamba-Mu. Biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan sia-sia. Kami akan menerima janji Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengharapkannya Tuhan. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang merindukan keturunan di dalam keluarga mereka, Tuhanlah kiranya yang mendengar setiap seru dan doa keluarga lepas keluarga, sehingga tepat pada waktunya Tuhan, keluarga yang merindukan keturunan menerimanya dan senantiasa bersukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Lumajang. Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi mereka, Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi mereka jika saat ini mereka sedang mengalami bencana. Tuhan senantiasa berikan semangat bagi mereka untuk boleh terus menjalani kehidupan mereka, bahkan dalam situasi apapun, supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih khusus saudara-saudara kami seiman yang ada di sana, Tuhan terus jadikan mereka menjadi saluran berkat di dalam perkataan, di dalam perilaku, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Biarlah mereka boleh terus bergantung kepada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati pihak pemerintah supaya mereka memperhatikan saudara-saudara kami yang ada di sana, bahkan setiap lembaga-lembaga yang mempedulikan keadaan di sana, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga mereka melakukan semuanya itu untuk kepentingan saudara-saudara kami yang ada di sana. Biarlah mereka juga ketika menerima bantuan, ketika mereka menerima berkat dukungan dari berbagai tempat, biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh bersuka cita dan senantiasa bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong. Kiranya Presiden kami dapat memimpin dengan baik di dalam mengerjakan setiap tugas
pekerjaannya. Senantiasa Tuhan berkati, boleh sehat dan boleh terus beraktivitas dengan baik. Ada banyak hal yang mencoba menghalang, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bukan sekedar tujuan bekerja, tapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah pihak pemerintahan kami dapat bekerja dengan baik dan setiap program yang sudah direncanakan dengan baik dapat dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan memberkati kota kami ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahannya, perekonomiannya, bahkan keamanan, serta kiranya kami senantiasa beroleh kebebasan di dalam menjalankan ibadah kami di kota ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk perayaan Natal dimanapun berada Tuhan di bulan Desember ini. Tuhan kiranya memberkati setiap perayaan-perayaan yang ada. Jauhkan dari segala kericuhan, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu. Bahkan kiranya biarlah perayaan Natal boleh berjalan dengan hikmat dan baik. Setiap orang yang mengikuti perayaan Natal juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan setiap perayaan Natal boleh berjalan dengan aman. Terima kasih Bapak yang baik. Ada banyak hal yang rindu ingin kami naikkan kepadamu, namun kami percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik daripada Tuhan akan kami terima, dan biarlah melalui berkat yang sudah dan akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, kami boleh senantiasa mengucap syukur dan semakin setia lagi kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak menerima setiap berkat yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan epistel kita pada minggu ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala hal keimanan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ini tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Septian sendiri. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan. Firman jadi manusia.
kehidupan kami, dalam setiap persoalan yang kami alami. Tapi kami percaya Bapa, Engkaulah pintu dari segalanya Tuhan. Kami akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Hari ini Tuhan di minggu KPM yang ketiga, bersukacita Tuhan karena 3 lilin dinyalakan menandakan ada sukacita bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu hari ini juga menjadikan kami bersukacita untuk kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terpuji Kau Bapa, dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat dulu. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Semua sudah dapat, amin? Kita membacanya secara bertanggapan. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8, nanti ke-18 kita membacanya bersama-sama. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang-orangnya bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami buat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jawabnya, "Jangan lagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan bersama. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Menjawab firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah hasilkanlah buah pertobatan. Ya, hasilkanlah buah pertobatan. Seorang yang bernama Mukio, ini menggunakan hidupnya lebih banyak menipu dan berbohong daripada yang benar. Ya, dia lebih banyak berbohong, lebih banyak menipu dalam hidupnya. Sampai-sampai orang sekampungnya menjulukinya adalah raja pembohong. Jadi suatu ketika Mukio ini sakit keras, tapi teman-temannya nggak percaya karena dia itu tukang bohong. Dia katakan, "Aku ini sakit keras." Nggak percaya kami. Oh, tukang bohong. Ya, iya betul, datanglah ke rumah. Aku ini kayaknya sudah mulai dekat umurku, sudah mau dekat ajalku. Lalu teman-temannya datang, kerabat-kerabatnya mendekat ke tempat tidur. Lalu Mukio berkata,
aku ingin menyampaikan wasiat sama kalian. Ya, wasiat sama kalian. Di sini senang, ini wasiat kata. Bukan gitu ya? Dengan napas tersengal-sengal, Mugio berkata, maafkan aku. Ya. Kalau selama ini aku suka berbohong dan menipu, tetapi sekarang ajalku sudah mendekat. Teman-temannya sedih. Ya, si pembohong ini udah mau mati pula. Gitu ya. Tapi karena walaupun dia pembohong, tapi ini serius, ya. Jadi serius. Jadi bilang si Mugio, aku ingin menyampaikan satu wasiat sama kalian. Ada harta karun, ya, ada harta karun, ada peti harta karun yang kusimpan, kukubur di bawah pohon mangga di depan rumahku. Nanti ketika aku mati, gali lagi. Dalam hati teman-teman, cepatlah kau mati, ya, supaya kami gali. Lalu gak lama batuklah si Mugio lewat tos ke sana, ya, lewatlah dia. Akhirnya, cepat-cepatlah kita kubur dia. Akhirnya dikuburlah si Mugio ini. Agak sedikit ekspresi menangis lah ya, supaya keluarganya, teman-teman ini bersedih rupanya. Kan gitu ya. Akhirnya dikuburlah si Mugio ini. Cepat-cepatlah temannya ini pulang dari kuburan. Kemana mereka? Ke pohon mangga. Gali. Digali lah. Ada peti. Betul juga si Mugio enggak berbohong di terakhir kalinya. Ya? Digali, diangkatlah peti itu. Senang kali hatinya. Ketika dibuka, mereka hanya temukan secarik kertas. Dia katakan, ini adalah kebohonganku yang terakhir. Rupanya sampai mati dia tukang bohong. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga, ditandai dengan hidupnya dinyalakannya 3 lilin. Ya, lilin yang ketiga ini adalah warna pink yang berbicara tentang apa? Sukacita. Ya, yang berbicara tentang sukacita. Hendaklah di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, kita senantiasa bersuka. Amin. Bersukacita. Ya, karena bulan Desember adalah bulan sukacita. Ketika kita tidak sukacita, jangan biarkan hatimu diambil oleh si iblis sehingga hilanglah sukacita. Ya. Jadi kalau ada orang yang Desember ini tidak sukacita, berarti hatinya sedang diambil iblis. Jangan mau dikuasai oleh si iblis. Karena apa? Karena memang itulah pekerjaan iblis. Jadi di bulan Desember ini mereka bekerja keras. Kayak mana lah nanti Natal ini tidak terjadi, ya? Kayak mana nanti mereka ini ribut. Kayak mana lah nanti ini semua tidak terjadi. Itu pekerjaan iblis. Ya, karena Tuhan tidak pernah menjadikan apapun rencana kita menjadi gagal. Tetapi iblis akan selalu menggagalkan. Jangan mau hatimu direbut oleh iblis. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata Yesus dan Yohanes, orang yang mau hatinya direbut, orang yang suka ribut, orang yang tidak suka acara sukses, Yohanes dan Yesus katakan apa? Dia keturunan siapa? Ular beludak. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya baca-baca apa sih ular beludak ini? Ya, apa sih ular beludak ini? Rupanya ular beludak ini adalah ular yang sangat-sangat lihai. Dia ini hidup di padang gurun, di semak-semak. Ketika semak-semak ini terbakar, dia akan lihai untuk melarikan diri. Dia akan cari cara untuk melarikan diri. Dia lihai sekali. Dan ini, ya, ular beludak ini menjadi umpama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang sangat-sangat ingin merusak tatanan yang baik.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Yohanes sangat keras menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan apa? Hai keturunan ular beludak. Ya, rupanya ada alasan kenapa Yohanes menegur dengan keras. Hai keturunan ular beludak. Rupanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi ini ya adalah orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Orang Farisi ahli Taurat adalah orang yang merasa dirinya orang paling hebat. Bahkan dikatakan apa? Jangan engkau berkata dalam hatimu. Itu kata Yohanes. Karena aku adalah keturunan Abraham, ya, karena aku adalah keturunan Abraham, berarti apa? Aku sudah mendapatkan keselamatan. Berarti aku adalah orang yang berbeda, levelku berbeda dari levelmu. Tetapi Yohanes dengan keras mengatakan apa? Allah bisa jadikan anak-anak Abraham dari mana? Dari batu. Jadi kau jangan sombong. Itu maksudnya, ya. Kau jangan sombong, ya. Orang Farisi ahli Taurat, kau jangan sombong. Allah dari batu saja pun bisa dia buat anak-anak Abraham. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Yohanes marah, menganggap apa? Menganggap baptisan itu seolah-olah ajang main-main, ya. Menganggap bahwasanya itu adalah seolah-olah kami nggak butuh itu. Karena apa? Kami keturunan Abraham. Lalu apa kata firman Tuhan tentang menghasilkan buah pertobatan? Pertobatan itu bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Metanoia atau pertobatan adalah representasi Allah yang dapat dilihat oleh orang lain dalam diri seseorang yang bertobat. Jadi kalau seorang belum bertobat, orang tidak akan bisa melihat dirinya ada Allah dalam diri. Ya. Kalau hanya ucapan aku bertobat, tapi dalam dirinya, orang tidak akan melihat ada diri, ada Allah dalam diri. Karena apa? Pertobatan representasi Allah di dalam diri seseorang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu terjadi tidak secara otomatis. Ada proses yang sangat-sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan ajaib. Tetapi kita harus buka hati kita. Metanoia berarti apa? Perubahan pikiran, ya? Hal berpikir dari dosa, hal yang senantiasa memikirkan dosa, hal yang senantiasa mengucapkan dosa, yang di hatinya hanya dosa. Tetapi metanoia adalah perubahan secara apa? Secara global dalam diri kita. Bukan hanya mulut kita, tapi pikiran kita tidak. Bukan hanya pikiran kita saja, tetapi hati kita tidak. Tetapi keseluruhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika orang tidak bertobat, ketika orang tidak meninggalkan dosa, dosa itu masih melingkar dalam dirinya, masih mengikat. Makanya apa? Senantiasa dia jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita? Buah pertobatan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Yang pertama adalah, ayat ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya. Karena apa? Saat itu orang banyak mengikuti siapa? Yohanes. Mereka menginginkan, ya, ada satu sosok yang mereka anggap seorang Mesias. Mereka ingin menganggap seorang Mesias. Yohanes itu mereka lihat adalah Mesias. Jadi Yohanes itu banyak pengikutnya. Yang pertama adalah dikatakan apa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yang pertama adalah kelebihanmu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Kelebihanmu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, rupanya ada level-levelnya. Ada orang kaya
Ada orang yang baru kaya, ada orang yang mau kaya atau belajar kaya, ada orang yang sok kaya. Ini level di dalam apa? Kehidupan manusia. Ya. Ada orang kaya, ada orang yang setengah kaya, ada orang yang baru kaya, ada orang yang baru belajar kaya. Tetapi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, semua ini memiliki sifat yang berbeda-beda, ya, memiliki sifat yang berbeda-beda. Tetapi jika dikatakan orang Anda adalah orang kaya, berarti Anda memiliki kelebihan secara materi. Kalau dikatakan, oh Bapak ini adalah orang kaya, oh bangga nggak kita? Bangga. Ketika dikatakan, oh Bapak ini adalah orang kaya, Ibu ini adalah orang kaya, bangga nggak kita? Bangga. Oh saya adalah orang yang kaya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak jarang orang kaya menyombongkan dirinya, bukan malah menjadi orang yang rendah hati dan dermawan, tetapi apa? Menyombongkan segala apapun yang ada. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau memiliki 2 helai pakaian, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Rupanya ukuran kekayaan bukan diukurkan dari banyaknya harta, akan tetapi seberapa mau Anda berbagi pada orang lain. Itu dia. Ya? Kekayaan bukan diukur dari banyaknya harta yang saya miliki, ya, bukan banyaknya harta yang saya punya, tetapi seberapa mau saya berbagi kepada orang lain. Menjadi kebanggaan dan sukacita ketika kita berbagi. Ketika kita berbagi, alangkah sukacita. Saya pernah berbicara kepada satu jemaat, dia bukan orang yang kaya, dia orang yang pas-pasan. Tapi dia katakan, ketika saya Pak kasih orang sedikit aja, betapa bangganya saya. Ya? Ketika saya kasih sedikit aja sama orang ini dari kekurangan saya, bangga saya. Ya? Saya juga seperti itu. Ketika saya memberi sama orang, saya bangga. Saya anggap saya orang yang paling kaya, padahal saya nggak kaya. Saya bangga sekali. Buah pertobatan yang pertama adalah rasa berbagi. Yang dulu tidak suka berbagi, tetapi ketika bertobat suka berbagi. Menjadi kebanggaan dan sukacita ketika kita berbagi. Yang kedua adalah ketika seorang pemungut cukai bertanya kepada siapa? Yohanes, ya? Guru, apa yang harus kami perbuat? Pemungut cukai itu bukan orang sembarangan ketika dipilih menjadi pemungut cukai. Dia sudah diajarkan, dia sudah diarahkan, dia sudah dikasih pemahaman tentang apa dan bagaimana tugasnya, bagaimana tupoksinya dia bekerja. Dia sudah dikasih. Tetapi dia bertanya kepada siapa? Kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Sudah ada ditentukan, ya, sudah ditentukan, jangan kau ambil, ya, jangan kau ambil. Yang kedua adalah jangan mengambil keuntungan dalam kesempatan, ya, jangan mengambil keuntungan dalam kesempatan. Ketika pemungut cukai bertanya kepada Yohanes, Yohanes mengatakan jangan menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Berarti kalau kau ambil lebih dari yang ditentukan, berarti apa? Kau merampok, kau mencuri. Kan itu artinya, ya? Kau mencuri. Ketika orang kesusahan, jangan pula kita ambil kesempatan dengan dalih menolong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, keuntungan yang kau dapat dari mengambil yang bukan hakmu,
itu bukan berkat, tapi itu kekejian. Ya, itu bukan berkat, tapi itu kekejian begitu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya dan Zakheus terbuka hatinya, lalu orang lain mencibir dia. Tetapi dengan kedatangan Tuhan masuk di dalam hatinya, dia mampu diubahkan. Bahkan apa? Dia berani mengembalikan berapa kali? 4 kali. Berani mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah pernah dia ambil. Karena apa? Dia merasa ini dosa, ini bukan hakku, dan dia kembalikan. Karena apa? Karena hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Ya? Karena hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Karena ketika hati kita disentuh oleh Tuhan, maka apa yang dulu kita anggap keuntungan itu rugi setelah mengenal Tuhan. Itu kata Paulus. Apa yang dulu anggap itu keuntungan, tetapi setelah mengenal Kristus itu anggap sebuah kerugian. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Lalu prajurit-prajurit bertanya, ya. Lalu prajurit-prajurit bertanya kepada Yohanes, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Prajurit adalah seorang pegawai negara saat itu. Yohanes berkata apa? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jangan merampas, jangan memeras. Artinya sama seperti yang di atas, tetapi ini bahasanya lebih keras lagi. Jangan merampas berarti mengambil secara paksa. Ya, jangan merampas, jangan memeras. Artinya apa? Menakut-nakuti. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada peluang, tetapi kita ingat Tuhan. Ada peluang, tetapi kita ingat dosa. Lalu kita katakan, oh ini bukan bagianku. Aku tidak boleh melakukan itu. Berdikasih Tuhan Yesus, mencukupkan diri dengan gajimu. Apa artinya? Apa arti cukup? Apa arti kata cukup? Apa arti kata cukup? Apakah kita semua di sini sudah merasa cukup? Sudah? Sudah? Belum. Tidak ada orang yang berani mengatakan dalam dirinya, aku sudah cukup. Orang akan mencari, menambah. Salah? Tidak salah. Menimbun harta? Salah? Tidak salah. Mencari uang? Salah? Tidak salah. Menjadi kaya? Salah? Tidak salah. Tuhan tidak membenci orang yang kaya, tetapi Tuhan membenci bagaimana caranya engkau mengumpulkan harta kekayaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang berani mengatakan dalam diri kita, saya sudah lebih dari cukup. Tetapi kita akan selalu mengatakan apa? Saya merasa masih kurang. Jika semuanya diukur dengan materi, maka semuanya tidak akan cukup. Jika semuanya kita ukur dengan materi, maka semuanya tidak akan cukup. Orang yang dalam hati dan pikirannya tidak pernah merasa cukup, maka akan dia melakukan segala cara untuk meraih dan menguasai. Kalau di dalam dirinya masih ada di perkataan, aku tidak merasa cukup, aku belum cukup, sampai kapanpun aku belum cukup, maka dia akan melakukan segala cara untuk meraih dan menguasai. Ini bahaya.
makanya segala cara dia halal haram hantam. Itu dia. Ya. Orang seperti ini adalah orang yang rakus. Makanya dikatakan Yohanes apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya manusia itu sudah diberikan rasa cukup. Tetapi terkadang kita hanya ingin memuaskan apa? Nafsu. Ya. Hanya memuaskan nafsu saja dan menganggap ukuran dari kehormatan adalah mati. Kalau saya kaya, saya akan dihormat. Kalau saya berpangkat, saya akan dihormat. Itu pola pikir dunia. Salah. Ukuran kehormatan adalah bagaimana karakter dan sifatmu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu yang penting. Miskin harta pun engkau, tetapi engkau kaya hati, orang suka. Miskin pun engkau, tetapi karaktermu baik, orang cinta. Betul enggak? Betul. Cuma dikasih Tuhan Yesus. Orang yang mengikuti dan berikan diri dibaptis oleh Yohanes karena menganggap bahwa Yohanes adalah Mesias. Mereka menganggap Yohanes adalah Mesias, pembebas. Karena saat itu mereka ingin dibebaskan dari penjajahan Romawi karena begitu sakitnya hidup mereka. Tetapi Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa dia hanya membaptis hanya dengan air, tetapi Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya? Yang menandakan bahwa ketika seseorang menerima Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus yang senantiasa membakar semangatnya untuk tidak mau tinggal dalam berdosa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Yohanes hanya membaptis dengan media air saja, itu hanya untuk membersihkan. Tetapi ketika Mesias itu datang, dia membaptis dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus untuk memurnikan, api untuk menyatakan bahwasanya kita itu adalah pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak menginginkan kepada kita secara pribadi bahwasanya kita adalah orang-orang yang suka hidup di dalam keberdosaan. Baptisan yang akan kita terima dari Yesus adalah kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah dan tidak mengulangi perbuatan salah yang pernah dilakukan. Seseorang yang bertobat dan hidup dalam pertobatan harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Allah mengendaki buah-buah yang dihasilkan dari pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia yang baru, semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, pertobatan adalah menghasilkan buah-buah pertobatan, perubahan karakter dari karakter manusia yang lama. Mungkin kita dulu karakter kita tidak baik, mulut kita tidak baik, perkataan kita tidak baik, pikiran kita tidak baik. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disempurnakan hari-hari, semakin hari makin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Karakter kita baik, ya. Karakter kita baik. Hari ini juga Tuhan minta dari setiap kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan pernah berpikir Allah baik, penuh pengampunan, dan anugerahnya berlimpah-limpah
sehingga kita lupa atau tidak berbuat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita masih ada di dunia ini, kalau kita masih hidup, Tuhan beri. Kalau sampai hari ini Tuhan masih beri kepada kita kesempatan, artinya Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Agar apa? Ketika panggil nanti kita, Dia akan lihat bahwasanya hamba-Ku ini adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin, kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan senantiasa menolong, memberkati, bahkan terlebih Tuhan di Advent yang ketiga ini Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita, di mana ketika kami diingatkan kembali, bahwasanya hidup kami yang dulu adalah bukan hidup yang Tuhan inginkan. Ampunkan kami Tuhan, ketika kami menghidupi dosa itu di dalam diri kami, ketika kami menganggap kami sudah nyaman di posisi itu. Biarlah Tuhan di Advent yang ketiga ini, di lilin yang ketiga adalah sukacita bagi kami. Kami juga rindu sukacita yang datang dari surga itu memenuhi hati dan pikiran kami. Bapak yang baik, hari ini juga Tuhan kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan pertambahan usia kepada saudara yang David Pulu dan juga Ibu Heni Utabarat. Kami serahkan kedua anakmu di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, hari-hari mereka menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan. Bahkan untuk saudari kami, berkati dalam masa depannya, dalam kehidupannya, bahkan dalam apapun yang menjadi rencananya, bahkan pasangan hidupnya, Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Heni Utabarat, Tuhan berkati keluarganya, suami dan juga anak-anak, bahkan rencana ke depan dalam keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap nafas kehidupan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk persiapan Natal kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong, memberkati Natal di tanggal 19 berjalan dengan baik. Dana yang butuhkan Tuhan cukupkan, dan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami. Bahkan terus Tuhan patrikan firman Tuhan ini dalam hati kami, agar kami tetap mengingat, bahkan kami tidak lupa untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan kita terambil dari Lukas 3 ayat
7 sampai 8. Maaf, dasar persembahan kita yang diambil dari Lukas 6 ayat 30. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah di luar akan curahkan ke dalam limpamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan ke dalam. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat siang hari ini, buat kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dari kami. Terima kasih Bapa, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Biar akhirnya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Hai siarkan.
Cuma dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan doa Bapa kami, doksologi, berkat dan kita aminkan 3 kali. Mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena kerajaan dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksur. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya Dia senantiasa menjagai, memberkati engkau, mulai pada siang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersatu. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan kembali bahwasanya minggu depan tanggal 19 Desember ibadah pagi itu digabung dengan ibadah Natal. Ya, ibadah pagi digabung dengan ibadah Natal pukul 17 WIB. Jadi jangan pulang ke Kedata nanti jam 9 ya, tapi jam 15, jam 17 ya, jam 5 sore. Jadi kita berharap kita semuanya bisa hadir dan juga semuanya datang tepat waktu. Itu harapan kita. Dan juga Bapak Ibu, hari ini kita akan rapat pengurus. Diharapkan pengurus untuk tinggal sejenak karena ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah baptisan anak, karena Sabtu tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan baptisan anak, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam baptisan. Nanti keluarganya, kursi ini nggak usah dirapikan, nanti di depan kita akan berkumpul sebentar. Lalu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Herwita Nabi Tupulu dan juga Ibu Hegi Huta Barat. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengingatkan bahwasanya untuk latihan ibadah Natal nanti diseringkan kepada petugas-petugas yang lain supaya mengambil waktu, supaya semuanya lebih maksimal lagi. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan? Ya, di tengah-tengah kita ada yang baru. Pertama, kami undang maju ke depan. Maju deh.
Ya, kita berharap kita bisa bersama-sama kembali. Anak kakak dari Ibu Erlina Sugian. Terima kasih. Kami panggil saudara Erlita Nabi Tunggu ke depan dan Ibu Hendy Borhuta Barat. Selamat ulang tahun ya saudara Erlita Nabi Tunggu. Semoga apapun harapannya di hal yang memberkati. Dan juga untuk Hendy Barat, selamat ulang tahun ya Bu. Panjang umur dan selalu jadilah ibu yang anggun di tengah-tengah keluarga. Amin. Pada Ketua Pembangunan kami serahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, karena sebentar waktunya ada beberapa hal yang mau kami sampaikan dari panitia pembangunan Bapak Ibu untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan di minggu kemarin. Pertama, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan materi ya di dalam kita mencoba menyelesaikan kanopi yang ada di Secarang. Dan kita bisa lihat kemarin Bapak Ibu sudah bisa lihat kita sudah mulai dan sudah berdiri Bapak Ibu, dan yang di dalam bangunan juga sudah dicat dan sudah rapi. Tinggal nanti lanjutannya adalah pengecatan yang di luar dan juga pembuatan kanopi yang di samping rumah Pak Pendeta atau Pastori. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan kemarin, kami tidak merasa bahwa kami adalah orang-orang hebat di tim pembangunan, tetapi kami merasa bahwa kita ini adalah saling mendukung, saling membutuhkan. Ya, sekecil apapun yang Bapak Ibu bantukan dengan kami, dengan gereja, Tuhan pasti akan membalas itu semua Bapak Ibu. Mau 50.000, mau 1.000, mau 100.000, bahkan mungkin tidak pun Bapak Ibu memberikan bantuan dalam bentuk materi, tetapi Bapak Ibu memberikan dukungan dalam bentuk doa, itu akan lebih berharga bagi kami di tim pembangunan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu semua. Seperti yang kami sudah sampaikan kemarin, kami tidak akan menyebutkan nama, kami tidak akan menyebutkan satu persatu, tetapi kami akan coba memberikan nanti kepada Bapak Ibu. Pak Juga mungkin barangkali bisa membantu saya, Pak Sekretaris, untuk memberikan ini. Bapak Ibu mohon dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati untuk menuliskan berapapun yang Bapak Ibu bantukan, itu nanti pasti kami sangat berharap ya, walaupun itu berapa jumlahnya, dan Tuhan akan memberkati ketika kita memberikan dengan keikhlasan hati. Itu yang kita harapkan. Pak Juga mohon ini Pak, dibagikan ini Pak, diberikan sekaligus kepada Bapak Ibunya untuk bisa menuliskan. Kalau memang tidak bisa, kami tidak memaksa Bapak Ibu, tetapi kami yang ada pada saat ini, Bapak Ibu, sekali lagi kami pada saat ini ada di tim pembangunan tetap sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa Bapak Ibu kami tidak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Dan juga yang pasti yang paling utama adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu
Itu yang kami harapkan. Jadi tolong Bapak Ibu diisi Pak Noli. Nah, Pak Noli itu yang pertama ya. Nah, Pak Junta pintar pula Pak Junta. Ya, langsung Pak Noli yang dulu. Ya. Silakan Bapak Ibu, ya berapapun jumlahnya tidak masalah. Kebetulan pas depannya Pak Utahayan baru dari Pulau bawa bekal yang banyak dari Pulau. Ya Bapak Ibu, dengan ucapan ini bukan janji iman ya Bapak Ibu, ini adalah spontanitas kita terkait pembangunan yang kita butuhkan di Sejarang. Bapak Ibu bisa lihat manfaatnya kemarin ketika hujan, ya kita tidak basah lagi Bapak Ibu, ya tidak basah, walaupun kami orang tua tidak ada yang duduk pada saat itu. Nah itu mungkin evaluasi untuk kita semuanya ya. Saya pun terlambat juga datang, harusnya kami juga sebagai kaum bapak yang mengangkat kursi lagi. Tapi karena sudah terlambat, ya sudah nikmati aja lah duduk di lantai yang sudah disemen seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, untuk evaluasi berarti untuk nanti di kamar kita perlu dipertimbangkan itu Pak Pendeta, Pak Ketua untuk kursi mungkin lebih banyak lagi di luar. Ya, itu mungkin jadi evaluasi untuk kita. Pak Junta, Pak Utahayan pasti lebih besar itu Pak Junta. Sudah, Pak Mentropa sudah Pak, itu sudah. Kemarin Pak Mentropa, Pak Sibarani sudah, ya, Pak Erpanjaitan, termasuk Pak Pendeta. Lalu yang sudah kemarin, kalau saya tidak salah Pak Edi sudah, ya, Pak Edi, saya sendiri dengan Pak Ernabi Tubul. Ya. Oh ya, Pak Purwantoro juga sudah, ya, Pak Pur. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kepada kaum bapak, itu yang di samping untuk kanopi itu belum selesai Bapak Ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu. Kami sangat bersyukur ya dengan Pak Purwantoro, Pak Edi, dan juga Pak Batubara kemarin juga ikut membantu. Bapak-bapak yang lain juga ikut membantu untuk menyelesaikan yang di depan ya. Tapi yang di samping, harapan kami dari pembangunan, ya dari tim pembangunan, perayaan Natal di tanggal 19 itu sudah terpasang supaya Bapak Ibu nanti ketika kita merayakan Natal itu kita dalam kondisi lebih nyaman, ya lebih nyaman, dan di samping yang di luar juga sudah dicat Bapak Ibu, itu harus kita. Nah pendekatannya kemarin kami sudah sampaikan dan pengerjaan itu dalam bentuk gotong royong. Kalau hanya dengan Pak Purwantoro itu sepertinya nggak terkejar Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada waktu sore hari, silakanlah memberikan waktunya untuk membantu di Pak Edinya dengan Bapak yang lain. Khususnya di kita tim pembangunan ya, Pak Panjaitan, Pak Mentropa, mungkin kalau waktu Pak Mentropa silakan datang ke Sejarang di sore hari ya Pak Edi ya, sore-sore ya mengerjakannya. Oke, baik, saya kira itu mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.